Shalom, selamat pagi Kak. Shalom, Apa kabar hari ini? baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya mau konseling Kak atau mau wawancarai Kak tentang impian Kak. Di sini ada 9 pertanyaan. Apakah boleh Kak? Boleh. Oke, kita masuk dalam pertanyaannya. Di sini pertanyaan yang pertama itu, apa impian Kakak? Impian saya itu ingin menjadi seorang penginjil, ingin menjadi seorang yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran dimanapun saya berada. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua Kak. Bagaimana cara Kakak ingin mencapai impian Kakak? Nah, sebelum kita menjadi seorang yang bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita juga harus diperlengkapi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita ingin mencapai mimpi itu? Ya, yaitu kita harus belajar dengan baik. Itu kita harus mengerti serta belajar dengan baik. Itu merupakan satu hal yang penting menurut saya. Oke, kita masih dalam pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat Kakak termotivasi untuk mencapai impian Kakak? Motivasi. Kalau bicara motivasi itu apa yang membuat kita sangat ingin mencapai hal tersebut? Saya melihat banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak ajaran sudah melenceng. Makanya saya ingin menjadi salah satu orang yang memberitakan firman Tuhan ini dengan benar. Selain untuk Tuhan, ya untuk keluarga supaya ya begitulah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara Kakak menghadapi rintangan dalam mencapai impian Kakak? Tentunya ketika kita menggapai impian itu kita tidak lepas dari yang namanya rintangan. Jika kita menikmati yang namanya pelangi, kita harus melewati hujan, badai, yang mungkin terkadang tuh kita benar-benar diuji dan kita benar-benar bisa salah jalan. Nah, bagaimana cara menghadapi rintangan? Pertama, tentunya dalam menggapai impian kita tuh harus bawa Tuhan dalam proses kita. Bawa Tuhan, bawa segenap motivasi kita, terus mengingat kembali apa yang membuat kita tuh ingin menggapai impian ini. Saya rasa demikian. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima itu, apa yang Kakak lakukan ketika Kakak gagal mencapai impian Kakak? Biasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, apalagi berkaitan dengan impian, jika saya gagal, saya akan berusaha lagi untuk saya rasa ketika pintu satu tertutup pasti ada pintu lain terbuka, dan saya percaya itu bahwa impian saya itu jika seandainya impian saya tidak tercapai, mungkin ada jalan lain yang rutenya akan dirubah. Mungkin kalau secara analogis orang bilang kan, kalau mau pilih impian atau mau pilih jurusan tuh yang cocok dan orang baju, orang bangga mau pakai itu. Maka kalau orang salah pilih, berarti rutenya harus dirubah. Bukan berarti orang paksa di impian yang orang mau, tapi ternyata basicnya bukan di situ. Orang harus rubah itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang ke pertanyaan selanjutnya Kak, siapa yang menjadi inspirasi bagi Kakak dalam mencapai impian Kakak? Kalau inspirasi, saya teringat sama tokoh bapak tokoh teologi yang saya sangat suka, yaitu Bapak Stephen Tong. Ketika melihat
bagaimana ia bersikeras menjadi pelayan Tuhan, bagaimana ia berkorban mati-matian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mau memiliki semangat. Oke Kak, baik, kita masuk pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana Kakak membagi waktu untuk mencapai impian Kakak? Membagi waktu. Tentunya ketika kita mencapai impian itu ada waktu kita memang benar-benar fokus antara mengerjakan tugas atau kita mengikuti berbagai organisasi, dan ini menurut saya lumayan sulit. Saya masih kurang untuk bisa membagi waktu. Ketika fokus dengan kegiatan saya lupa buat tugas, ketika fokus buat tugas saya lupa dengan kegiatan. Dan cara untuk membagi waktunya itu ya harus benar-benar membagi waktu untuk tidak bisa dua hal ini penting, tapi kita benar-benar harus membagi waktu untuk kedua hal ini. Caranya ya bagi waktu sesuai dengan pertanyaan. Oke Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa yang Kakak korbankan untuk mencapai impian Kakak? Ya, korbankan untuk mencapai impian, korbankan waktu, korbankan tenaga dan pikiran, korbankan jauh dari orang tua. Itu salah satu pengorbanan yang seharusnya kita anak muda tuh, kita kalau secara duniawi itu kita bersenang-senang atau kita mencari sesuatu yang untuk healing. Biasanya kan anak kos healing, tapi yang saya korbankan di sini adalah saya berusaha untuk belajar dengan giat, tapi tidak melupakan waktu makan dan waktu tidur. Karena itu hal yang penting. Oke Kak. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa yang Kakak lakukan setelah mencapai impian Kakak? Setelah mencapai impian, karena kan sebelumnya Tuhan kita mau ini, tapi bagaimana kalau orang sudah impian itu? Apakah orang masih lagi mau dari Tuhan? Jawabannya, ketika sudah mencapai impian itu, saya mau melaksanakannya dengan baik. Firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa. Ketika orang sudah capai impian itu, orang jangan sampai berpikir bahwa ini sudah akhirnya. Itu merupakan pandangan yang salah. Yang benar adalah kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik di setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan kita untuk lakukan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kak, boleh mau upload di YouTube? Boleh. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih.